Tahu nggak guys, kalau di area klaster Stamford ini ada rumah yang buka 5,5 M kosongan, dan lagi sebelahnya buka 5,7 M kosongan. Kali ini kamu punya rumah dengan harga 5,5 M full furnished, total ini senilainya 700 juta. Udah dapat konsep American postmodern seperti ini yang jarang ada. Layoutnya favorit banget, lengkap dengan 4 kamar tidur. Jadi net value-nya kamu bisa dapat best deal dengan angka sekitaran 4 M aja. Worth it banget? Of course lah ya. Sekarang kita mau cek bareng-bareng. Oke, first thing first, kita akan bahas fasadnya. Jadi rumah ini adalah X-Type Conrad yang khas zaman itu favorit banget dan langsung sold out. Karena memang punya layout yang memang best deal banget dan orang-orang suka. Nanti kita bahas di bagian dalam. Nah, untuk bagian tampak depannya ini udah upgrade ya, punya list-list hitam dengan jendela-jendela kotak-kotak, ciri khasnya konsep American. Di depan masih ada lagi carport untuk 2 mobil, dipasangnya 2 mobil gede Innova itu pasti muat banget. Dan masih ada lagi 1 garasi untuk teman mobil di bagian dalam. Nggak lengkap kalau nggak bahas row jalannya. Row jalannya ini gede banget. Ini pas banget untuk modelan 3 mobil, dan to be honest, gang yang ini nggak akan dilalui banyak mobil. Karena di sebelah gang terakhir itu adalah gang buntu, di mana tempat untuk putar mobil aja. Jadi kalau sampai ada mobil yang masuk ke gang ini, itu pastinya tetangga. Nggak mungkin tuh orang asing yang lewat-lewat ke sini. Jadi cukup tenang, cukup quiet, which is aku suka banget, dan itu adalah faktor dari rumah yang nyaman. Nah, teman-teman boleh lihat sepintas ada yang perlu diperbaiki, tentunya ada lah ya, yaitu adalah bagian taman di bagian depan yang rumputnya bisa kalian nanti upgrade atau kalian cor, it's up to you. Tapi untuk secara fasad, kental banget untuk kesan Americannya. Ini sekarang kita mau bahas ke bagian dalam dan kita mau cek furnish alias bonus kamu senilai 700 juta. Kira-kira seperti apa? Yuk. Bagian dalamnya ya pastilah wow. Gimana nggak wow kalau punya furnish yang value-nya udah ratusan juta. Dan sekarang aku mau bahas nih, bonus-bonus apa yang bikin rumah ini best deal. Karena ya kamu harus tahu nih, kalau kamu dapetin barang-barang yang estetik dan berkualitas. Sekarang kita masuk dari pintu utama di sebelah sini, kita langsung masuk ke bagian dalam rumahnya. Di sebelah sini itu kelihatan ya, selain standar untuk gorden dan vitras, kita sekarang mau bahas satu persatu untuk dekorasinya. Ini panel bikin baru, ini bukan tembok asli, ini bela-belain bikin pahatan baru supaya dapat bentuk-bentuk 3D seperti ini frame-nya. Dan ini kelihatannya simpel, tapi ini pekerjaannya cukup susah dan sekali lagi tentunya punya kos yang lumayan. Ditambah dengan hiasan seperti ini, lengkap dengan 2 sofa dan juga ada 1 meja kecil, itu pas banget. Nah, teman-teman, selain di sini ternyata wall panelnya masih ada 1 lagi. Aslinya, rumah aslinya harusnya dari ujung kiri nih sampai ujung kanan itu cuma kaca transparan aja. Nothing really special, contoh kayak yang ini. Nah, kaca transparan itu kayak gini guys, ya kan? Tapi di bagian sini kita langsung upgrade nih ya. Kaca-kacanya ditambahin 1 area second skin modelan daun pohon seperti ini. Ditambahin lagi dengan frame yang seperti ini yang kesannya cukup oriental dan ada cermin di tengahnya, plus masih ada lagi kredensa kecil supaya kita bisa taruh modelan vas gini ataupun trofi-trofi, foto-foto biar makin cantik. Upgrade banget nggak tuh? Kita tukar posisi dulu sama kameramen biar bisa kelihatan. Ternyata supaya kesan estetik itu tidak hilang tapi fungsionalnya masih ada. Biasanya kan orang pasang sekat yang mungkin 80-90% tertutup ya. Tapi kali ini dia pasang 1 modelan sekat tapi nggak full. Jadi modelannya kayak rijing-rijing besi seperti ini, dimana kamu bisa nantinya sekali lagi taruh aksesoris-aksesoris cantik ataupun foto-foto keluarga biar makin homey. Dan tentunya lampu kristal di tengah ini, ya ini preferensi sih ya, udah ada guys, tergantung nih kamu suka apa enggak. Aku sih suka yang enggak terlalu bersilau seperti ini ya. Sekali lagi karena temanya di sini agak golden semua untuk interiornya, ini sih mantep dan inline dengan pinknya. Nah, masuk ke sebelah sini kita dari arah ruang tamu menuju ke arah ruang keluarga, sejatinya dipisahin sedikit dengan 1 area foyer. Yang foyernya itu punya natural skylight, nanti juga tembus sampai ke lantai 2. Nah, view-nya cukup menarik ya. Ini bebas. Kamu mau stay dengan batu putih seperti ini, kamu mau fullin juga bisa, atau kamu ganti dengan rumput sintetis, itu juga ide yang banyak dipakai orang.
Kira-kira seperti itu, dan ini jadi pusat cahaya di bagian tengah rumah itu untuk lantai 2 bahkan lantai 1-nya. Kelihatan nggak tuh? Void-nya tinggi banget, mungkin tingginya sekitar bisa aja 8 meter guys. Nah, berangkat ke sini luxury begins. Teman-teman bisa lihat. Ini cukup nyaman, aku bahas dari area yang sini dulu. Mungkin teman kameramen bisa switch sebelah sana, bisa kelihatan kalau memang ternyata ruang keluarganya ukurannya cukup besar. Dan aku mau bahas dulu satu persatu di part area living room-nya dulu deh. Di area living room ini, cakepnya bukan main. Furnisnya kental banget. Dari ujung kiri sampai ujung kanan ada 3 layer wall panel. Apa aja? Kita bahas. Pertama adalah panel tembok yang tentunya dipahat dan diukir seperti ini. Ya kan? Layer yang kedua dikasih black mirror seperti ini supaya kesan elegannya dapat, tapi mirrornya juga ada. Layer yang ketiga adalah layer granite tile di sini yang menjadi tempatnya kita untuk pasang TV yang punya ukuran ya nggak kecil juga. Dan menariknya masih punya lagi kabinet di bagian bawah untuk simpen-simpen barang, barangkali untuk DVD player, main PS, ataupun juga apa tuh sekarang DVD player juga zaman kali ya, untuk main PS dan juga mungkin barang-barang buku, majalah dan segala macamnya. Punya ukuran yang gede seperti ini ditambahin dengan lampu-lampu di bagian sampingnya juga makin cantik dan ada downlight 3 biji di bagian atas juga makin keren. Apalagi lampu kristal di sini, ini mentereng banget guys. Bikin makin terang, bikin makin cantik. Nah, sekarang aku mau cek, kita mau tukar posisi lagi sama kameramen. Kira-kira apa yang spesial yang nggak kelihatan dan belum aku bahas? Drop ceiling American style, ya kan? Drop ceiling biasanya kan di drop ceiling kan bagian outer ringnya, kali ini adalah bagian dalamnya yang dikasihin mosaik kotak seperti ini, ditambahin 6 titik spotlight di bawahnya biar makin cantik. Ini ruang keluarga lampunya banyak banget, selain juga dengan lampu yang sudah tertanam di plafon, masih ada sentuhan lampu vintage yang inline banget dengan konsep postmodern Amerikannya di sebelah sini. Ini cukup menarik ya. Tapi sebenarnya yang menarik ya tentunya adalah island yang sudah tertata rapi, sekaligus bisa digunakan jadi area meja makan. Ini cukup asik ya idenya. Jadi di bagian sini guys, ini ada satu area meja makan yang bisa disulap jadi island juga. Untuk top table-nya udah buka pakai marmer, walaupun marmer lokal tapi marble is marble, ya kan? Kemudian teman-teman bisa cek untuk di bagian sampingnya ini ada dry kitchen yang cukup menariknya punya space untuk kita taruh beberapa barangnya kita. Contohnya di sebelah sini, ini ada loh hidden socket, ya kan? Jadi kalau nggak perlu tinggal ditutup aja. Kalau perlu bisa buka sendiri seperti ini. Hidden socket ini pas banget kalau kamu punya barang-barang elektronik dan kamu lagi males banget, bosan banget masak di dapur basah, ganti suasana, bawa blendermu ke sini, bikin jus sambil nonton TV di sebelah sana. Masih bisa banget. Buat kamu juga yang suka mungkin koleksi minuman seperti wine atau liquor, dipajang di sebelah sini sambil di-enjoy sambil nonton TV bareng temen-temen, juga masih enak banget. Space-nya gede, ada space untuk satu kulkas di sebelah sini, dan juga of course ada tempat untuk microwave-nya di atas. Di bagian sebelah itu masih ada lagi satu area dapur basah dan area garasi. Nggak pantas kalau kita nggak bahas. Kita cek dulu. Di sebelah sini adalah servis terpisahnya. Kalau kita tengok sedikit ke sebelah kanan itu ada satu space untuk garasi yang berukuran satu mobil aja. Dan di sebelah sini ada tangga ya, tangga ke atas itu space untuk kamar ART, kamar mandi ART. Dan termasuk juga untuk area jemurnya. Di sebelah sini, di bagian bawah tangga ini mungkin bisa dikasih spa kabinet, mungkin mau karyain jadi areanya shoe rack ataupun peralatan-peralatan simpen gudang juga bisa banget. Next but not least, ini adalah satu area dapur basah yang sekali lagi udah furnish guys. Dari panel-panelnya kita pakai warna abu-abu di sebelah sini, sudah lengkap dengan satu area cooker hoodnya, dipasangkan satu kulkas lagi di sebelah sini juga masih mantap banget, dan lengkap dengan seluruh kabinet di bagian bawah. Katanya kecil, tapi kalau banyak di total, kira-kira kamu setuju nggak kalau habisnya udah 700 juta rupiah? Menarik banget. Terakhir, di lantai 1 kita harus bahas kamar tidur anaknya. Check this out. Oh ya, aku lupa bahas. Di belakang itu masih ada taman guys. Tamannya juga cukup gede ya. Nah, teman-teman boleh cek. Tamannya cukup besar ya kan. Jadi buat kamu yang pecinta taman, di sini mau dikaryain tamannya juga masih bisa banget. Atau buat kamu yang males ya dicor aja, dikasih tempat duduk-duduk buat berjuang juga masih make sense. Sekarang kita mau lari ke arah kamar tidur yang terakhir. Tapi sebelumnya ada satu yang cantik yang harus bahas. Itu adalah dekorasi untuk area wastafel.
dikasihin top table baru. Ini top table-nya cukup menarik banget, nggak standar, dan juga dikasih rak-rak di bawahnya yang masih bisa kamu gunakan untuk simpan-simpan barang kebersihan. Pemasangan cermin di sini brilliant idea, ya kan? Dan ini masih punya lampu downlight di atas bikin makin cakep. Di sebelah sini tentunya tangga menuju ke arah lantai 2 yang udah punya lapisan kayu, tapi rasanya ini nggak spesial untuk dibahas. Sebelah sini nih aja. Nah, di sebelah sini adalah satu area kamar mandi. Kamar mandinya ini bukan bodrum karena memang ada showernya dan juga digunakan untuk mandi dari kamar anak yang paling depan. Sebelah sini. Kamar anak yang paling depan ternyata udah di furnish juga. Dan furnishnya lumayan lengkap ya. Dari ranjangnya yang berukuran 140-an, korden-korden sudah lengkap semua, lengkap dengan backdrop panel seperti ini, bikin makin cakep. Dan masih punya satu area wardrobe termasuk juga dengan meja riasnya. Oke, lantai 1 udah kelihatan banyak banget furnish yang kamu bisa dapat. Kira-kira lantai 2 seperti apa? Buktiin bareng, kita cek sekarang. Nah, sekarang kita udah di lantai 2. Lantai 2, ya of course kalau ini aku bilang sleeping quarter, pantas banget. Karena area di lantai 2 ini consist of dari ruangan-ruangan yang memang sejatinya buat tempat tidur aja. Tapi nggak bisa bohong, kalau di bagian atas ini masih ada lagi satu area living room yang cukup gede dan bisa kamu manfaatin jadi area les buat anakmu, atau juga mau bikin second living room juga masih bisa banget. Contohnya di sini, ini loh skylight yang aku suka tadi yang aku bahas di area lantai 1. Kelihatannya dari sini jatuhnya bisa bikin rumah ini makin terang. Nah, terus kemudian masih ada 2 kamar anak dan juga tentunya ada 1 kamar mandi sharing untuk 2 kamar anak tersebut. Kita bahas dari kamar anak yang paling biasa dulu, sebelah sini. Nah, kamar anak di sini jujur ukurannya nggak terlalu gede, tapi as you can see, seperti yang aku bilang di awal, you see what you get. Jadi untuk gorden-gordennya ini sudah dapat, termasuk juga dengan 1 unit AC. Just for information, semua kamarnya udah lengkap dengan 1 unit AC, jadi lumayan irit banyak ya. Kalau aku bilang irit 700 juta, itu pasti dan memang nyata, karena semua yang kamu lihat ini bisa kamu dapat loh. Belum tentu kamu bikin rumah baru lagi, nambahin kayak gini lagi, repot ngaburnya. Kamar anak yang kedua sekarang. Kamar anak yang ini secara ukuran sedikit lebih besar. Dimensinya memang kerasa ya, kalau bandingin kamar yang tadi, ini sih lebih enak dan lebih gede. Of course, lengkap dengan semua fitur gorden, dan sekali lagi yang aku suka, yang aku bahas dari tadi adalah modelan frame untuk kaca jendela yang kotak-kotak gini, kesannya tuh memang post American modern banget. Itu cakep ya. Tapi di kamar ini tuh yang spesial, karena sebenarnya kamar ini bisa extendable di bagian sampingnya. You name it lah, kamu mau jadiin apa? Kita lihat ya. Di sebelah sini tuh ada satu space yang sejatinya ini boleh dibilang mungkin awalnya mau buat tempatnya outdoor AC. Tapi karena outdoornya bisa ditempatkan yang tempat lain, ini punya dimensi kurang lebih 2,5 kali 3,5 meter. Kalau mau jadi satu area balkon, dikasih flooring kayu cantik di sebelah ini juga bisa. Tapi aku tahu kalau kamu punya kamar anak cewek yang notabene pasti punya banyak banget lemari pakaian. Nih, ini space-nya, jadi nggak nyempit-nyempitin kamar, tapi bisa jadi tempat yang baru dan juga bisa solusi buat kebutuhan baju anak cewek kamu. Ini sih untuk kamar tidur yang kedua. Sekarang kita mau cek, kira-kira master bedroom kayak apa? Tapi sebelum ke sana, nggak enak kalau aku nggak spill. Nah, ini nih. Ini kamar mandi sharingnya. Tuh biasa gak ada yang spesial sih di kamar mandi sharing ini. Cuman yang aku suka itu adalah satu area table untuk area wastafel di sebelah sini. Jadi kalau kita mau bersih-bersih nggak harus masuk ke area kamar mandi. Apalagi space-nya cukup besar. Bahkan kalau teman-teman berarti untuk area table-nya kita mau nyimpen barang-barang di sini juga masih oke banget. Plus sudah include dengan kabinet di bawahnya untuk simpen-simpen storage, peralatan kebersihan itu juga masih bisa banget. Kalau untuk kamar mandinya sejatinya ukurannya sih standar punya ya, tapi udah punya partisi kaca, udah punya wall mounted shower, walaupun memang untuk dinding-dindingnya masih menggunakan granita merek lama yang kesannya tuh memang doff dengan warna krem seperti ini. Nah, sekarang kita mau ke menu utamanya. Di sebelah sini itu adalah satu kamar tidur master, tentunya punya ukuran paling gede. Gini guys, ini kamar, kalau biasanya kita nge-review rumah, dapatnya kan kosongan tuh. Aku harus cerita, ini nanti ditaruh wall panel, dekornya di sini. Kali ini aku cukup tersenyum aja, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Wall panel sudah komplit. Bahkan aku nggak expect loh, kalau untuk lampu baca dan lampu gantungnya, ini modelnya kayak gini. Biasanya kan aku kasih ide pasang lampu di sini atau gimana. Ini udah cukup cantik banget. Bahkan untuk ukuran ranjang 180 meter, maka kanan kiri, as you can see, ini masih sangat kuat banget. Suka banget juga dengan headrest-nya yang dibuat dari modelan sofa seperti ini, itu juga makin enak ya. Kanan kiri juga lengkap loh dengan colokan listrik Gen Z abis. Kalau kamu tidur kan nggak bisa tuh nggak pegang handphone.
Dan kalau inpunya lowbat kan rasanya gelisah banget. Kalau ini udah lengkap lah ya. Di area belakang masih lengkap dengan juga teman-teman bisa lihat ini nih full jendela ya kan, dengan bukaan jendela aktif di tengah-tengahnya, dan sudah lengkap dengan railing-railing supaya barangkali kalau kamu punya anak kecil safety faktornya juga masih dijaga. Nah sekarang aku mau kasih surprise di bagian yang sini nih, karena untuk kamar utamanya itu sudah punya satu area walk-in closet. Kita sudah punya beberapa pintu lemari di sebelah sini. Ini seleranya Cindo Surabaya banget ya, warnanya golden kayak gini, which is sudah ketebak juga. Tapi ada space untuk satu meja rias di sini yang makin cantik dengan lampu-lampunya yang menurutku ide yang keren. Paling kalau kamu beli ini tinggal bersihin aja untuk kaca jamurnya di sebelah sini, atau nanti kamu ya namanya juga rumah second ya. Tapi udah lengkap furnishnya loh guys, jadi kamu tinggal pakai aja. Dan of course di bagian kamar utamanya aku sukanya itu udah lengkap dengan bathtub. Ya, bathtubnya menurutku dalam kondisi yang cukup perfect ya kan. Bisa buat nyantai, tapi kalau aku sih aku sukanya yang di sini nih, lihat nih. Ngaku lah ya, cowok itu paling suka bertapa di area sini. Dan sometimes kita butuh sirkulasi. Makanya ini jendela bukaan seperti ini yang ukurannya ternyata amazing banget. Itu aku salut sih. Biasanya kan cuma kaca salib hidup aja yang kita nggak bisa geser-geser. Tapi ini punya kaca besar seperti ini. Jadi rasanya kalau aku yang beli rumah ini, aku jadi dimarahin istri karena lama banget di area toiletnya. Asik ya. Plus di sebelah sini masih ada lagi wastafel dengan top table luas. Plus juga masih ada kabinet-kabinet seperti ini yang bikin makin cantik.